Halo teman-teman hukum. Di sini gue sebagai host yang bernama Neva Audrey Galza Anggara dengan NPM 32 32312. Terus temen Halo, gue Olivia Sabrina dengan nomor NPM 30232102222. Terus lanjut. Oh, gue Jonathan Hamilton, NPM-nya 302020237. Gue Muhammad Alif dengan NPM 30202010244. Di sini gue sama teman-teman gue pengen ngebahas podcast kan, karena emang ada tugas podcast dari pelajaran hukum lingkungan dikasih sama dosennya yang berjudul implementasi hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat terhadap korban banjir di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Ini kita bakal ngebahas topik-topik yang relevan dan penting untuk dibahas ya, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan, terutama di Bekasi, karena kan makalah kita menunjuk langsung ke Bekasi yang sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat 1 pasal 33 ayat 4 Undang-Undang 1945. Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal juga, serta mendapatkan lingkungan yang baik serta dan sehat. Tapi bagaimana kenyataannya di lapangan, kita kan gak ada yang tahu apakah hal tersebut benar-benar dilindungi ketika bencana banjir datang gitu. Dan di sini, di dalam episode ini, kita akan mengulas nih bagaimana negara, khususnya pemimpin daerah, menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya terhadap warga yang menjadi korban banjir. Kita juga akan menyoroti peran masyarakat, terus penegak hukum, terus dan lain-lainnya. Mungkin ada dari aparat atau dan lain-lainnya. dan badan yang bantuin kan. Dan lain-lainnya. Di Kabupaten Bekasi, di kabupaten Bekasi. Ditonton sampai habis karena ini nggak menjelaskan soal masalahnya, tapi juga harapan dan solusi ke depannya bagaimana gitu. Di sini gue ada beberapa pertanyaan sih buat kalian, ya kan, buat kalian gitu. Pertanyaan gue 18 poin. Di situ kita berdiskusi aja dengan santai ya. Yang pertama nih, poin pertama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat? Mengapa penting untuk kita bahas dalam konteks bencana banjir? Jadi hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya dalam pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak ini bersifat fundamental, tercantum secara eksplisit dalam konstitusi dan merupakan batasan terhadap kekuasaan negara. Negara wajib menjamin dan mengimplementasikan hak ini tanpa diskriminasi, termasuk dalam situasi bencana. Jadi dalam konteks banjir, pembahasan hak ini menjadi krusial karena banjir itu bukan hanya peristiwa alam semata, tetapi juga bukti kegagalan negara dalam menjamin lingkungan hidup yang aman dan sehat. Ketika pemerintah lalai dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan drainase atau pencegahan kerusakan lingkungan, maka banjir yang terjadi adalah bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional masyarakat. Jadi di sini kesimpulannya, mengapa penting kan? Itu penting ya, karena nggak semuanya yang terjadi bencana alam, contohnya seperti banjir yang di Bekasi itu nggak semua terjadi itu karena ulahnya alam itu sendiri, tapi bisa jadi juga ulahnya manusia, contohnya kan membuang sampah sembarangan juga kan, juga nggak boleh gitu. Dengerin. Gak usah marah-marah. Poin yang kedua nih, seberapa serius dampak banjir di Kabupaten Bekasi dalam beberapa tahun terakhir? Menurut kalian seberapa seriusnya nih dampaknya? Dampaknya itu, mungkin gue yang mau jawab ya. Sebenarnya itu dampaknya itu sangat serius banget gitu, signifikan juga. Terus dalam beberapa tahun terakhir ini, banjir di Kabupaten Bekasi itu selalu menimbulkan kerugian besar, baik material maupun non material.
banyak rumah warga yang tergenang, akses jalanan terputus, bahkan fasilitas di publik seperti sekolah dan tempat ibadah ikut terdampak. Jadi tuh yang kemarin gue datang ke situ sama teman-teman gue ini, Alif sama si Jo, itu tuh yang kayak yang kita kan tuh pada roboh tempat ibadah gitu, sekolah itu yang kayak sangat memperhatikan sekali, kayak memprihatinkan sekali, prihatin gitu ya. Kayak gue sendiri salah satu yang kayak sedih gitu, yang kayak masalah tempat ibadah lo bisa roboh gitu aja, yang kayak mungkin gereja, masjid di sana, rumah-rumah juga kan pada banjir semua kan, karena kan tingginya air gitu sampai berapa meter kan, yang nggak bisa masuk logika gitu. Benar. Terus juga selain itu dampaknya juga terasa pada sektor kesehatan masyarakat dan meningkatnya risiko penyakit akibat genangan air tersebut gitu. Terus di tahun 2025 ini gitu, beberapa wilayah seperti Babelan, Tarumajaya itu masih terendam air dan ketinggian tuh 10 sampai 30 cm. Ini membuktikan bahwa banjir bukan hanya soal air yang menggenang, tapi tentang meluapnya banjir juga gitu. Tapi udah jadi ancaman serius bagi kehidupan sosial maupun ekonomi warga sekitar Bekasi. Jadi banjir itu kan dia tuh bisa bikin penyakit, bisa bikin lain-lain banyak juga. Banyak kok anak-anak yang kena penyakit kulit di sana, yang kayak ya kulit orang kan sensitif gitu, beda-beda kayak sensitif. Terus juga dampaknya juga kan yang kalian dengar sendiri itu kayak apa namanya? Ekonomi juga, ya benar, gitu. ekonomi yang jadi mandek, jadi kayak orang-orang yang kerja di Bekasi itu pada nggak bisa keluar buat mereka kerja, mencari nafkah gitu. Listrik juga di sana kan dipadamin juga. Iya, terus poin yang ketiga nih, apa dasar hukum yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat di Indonesia? Gue yang jawab ya. Kalau itu kan ada 2 ya. Itu di UUD 1945 pasal 28H ayat 1 itu bunyinya setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, punya lingkungan hidup baik. Terus sama satu lagi tuh di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH yang mengatur hak warga dan kewajiban pelestarian lingkungan. Ya kalau menurut gue dari si poinnya ini sih berarti jangan cuman kesadaran dari masyarakatnya juga, harus ada edukasi dari pemerintahnya langsung, dan pemerintahnya harus turun langsung gitu ke warga-warganya untuk apa? Melakukan penyuluhan tentang dampak-dampak akibat kalau misalkan lingkungan hidup itu rusak. Tadi kan ada yang disebut PPLH ya. Kalian bisa jelasin nggak PPLH itu apa? Singkatan dari PPLH. PPLH kan tadi itu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oh iya ya. Oh ya itu ya. PPLH. Itu ya PPLH, teman-teman semuanya. Yang mungkin saran Jo tadi bisa di notes gitu biar sampai ke pemerintahan. Iya, jadi jangan gitu. Warganya juga jangan terlalu komplain terus ke pemerintahnya. Pemerintahnya kan juga udah bikin kayak gini. Juga kesadaran dari pemerintah ke masyarakatnya juga. Iya. Karena seperti apa yang tadi dibilang kan di di nomor 1 ya, pertanyaan nomor 1 itu kan nggak semuanya tuh bencana alam. Contohnya kayak banjir dan apa itu tuh terjadi karena pemerintah yang kurang untuk penyuluhan gitu. kepada Cuma bikin hak-hak kayak gininya doang kayak yang 2 ini, tapi mungkin penyuluhannya kurang kali ke masyarakatnya. Iya sih, benar, untuk lebih aware lagi sama lingkungan sekitar. Terus yang keempat nih, bagaimana hubungan antara Undang-Undang 1945 dan hak lingkungan hidup ini? Kalau hubungan tuh, jadi hubungan keduanya itu sangat erat. Karena hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari hak konstitusional warga. UUD 1945 bukan hanya dasar hukum tertinggi di Indonesia, tetapi juga menjadi rujukan utama bagi semua kebijakan turunan, termasuk yang berkaitan dengan lingkungan. Kalau ada kebijakan pemerintah daerah yang justru memperburuk lingkungan atau abai terhadap mitigasi bencana, bisa dikatakan bertentangan dengan konstitusi. Jadi pemerintah berkewajiban memenuhi hak tersebut. Jadi kok nggak sesuai undang-undang ya mana ya? Jadi pemerintah kurang ini sih, harus sesuai dengan undang-undang. Karena kalau ngelanggar ya hak
hak konstitusional warga juga dilanggar di situ. Jadi hubungan antara undang-undang tuh kan sebenarnya sama hak lingkungan hidup itu kan dia nyatu. Iya, Cuma kan pemerintahnya ya yang kurang, yang mungkin kurang adanya pempersatuan gitu Iya, loh. mungkin kayak yang tadi dijelasin sama Jo tadi, pemerintah tuh kurangnya penyuluhan ke masyarakat gitu. Tentang Balik bagaimana, lagi ke situ lagi. ya tentang bagaimana cara gitu. menanggulangi atau dan lain-lain gitu Menanggulangi, kan. iya. Kita tuh sekarang lebih baik mencegah daripada Terjadi gitu. Yang Kalau udah kalau terjadi kan contohnya kayak yang sekarang kan banjir gitu. Banjirnya 10 sampai 30 cm gitu. Sampai bener-bener yang kayak rumah warga tuh tenggelam gitu. gitu ya. Nah, terus yang kelima nih. Nah sebenarnya dari yang didebatin itu nomor 5 ini bisa menjawab sih kayak sebenarnya kan kayak udah apa perbub ya apa tuh perbub peraturan bupati. Peraturan bupati sebenarnya kan dia udah ngebuat ya ada 3 nih di sini. Yang satu tuh Perbup nomor 61 tahun 2015 itu ada standar pelayanan minimal bidang LH lingkungan hidup. Terus yang kedua Perbup nomor 72 tahun 2020 program penataan permukiman kumuh. Sama yang ketiga tuh Perbup nomor 85 tahun 2021 dan nomor 99 tahun 2020 itu mengatur tugas dan fungsi dinas LH. Nah, mungkin di sini kan peraturan bupatinya udah dibuat ya. Cuman kita nggak tahu kan dari pemerintahan yang udah dibuatnya ini mereka tuh ngelakuin yang benar apa enggak. Penerapannya ya. Makanya jadi sebabnya bisa jadi banjir yang sekarang, yang kemarin tuh. Mungkin kurang dari mereka-merekanya ini kayak dinas LH-nya. Jadi kan bagi yang belum tahu nih, sebelumnya kan Jonathan udah ngejawab ya poin nomor 5. Dan nomor 5 itu kan pertanyaannya kan emang sudah adakah regulasi kebijakan daerah di Bekasi yang menjamin hak ini kan, yang seperti dijawab sama Jonathan tadi sudah ada, tapi kan emang dari pemerintahnya atau dari masyarakatnya yang kurang menanggapi itu gitu loh. Terus di pertanyaan nomor 6 nih ya, dalam teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards 3, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan kebijakan lingkungan? Gue ya. Ya, Oke, jadi menurut George C. Edward 3 ini ada 3 faktor utamanya nih. Jadi ada komunikasi, sumber daya, dan disposisi atau sikap. Nah, tantangan terbesarnya di Bekasi ini itu soal koordinasi dan sumber daya. Komunikasi antar instansi terkadang tuh belum sinkron. Sumber daya anggaran terbatas dan kadang ada sikap kurang serius dalam pencegahan jangka panjang. Dan kadang ada sikap yang kurang panjang. Jadi bukan hanya soal ada atau tidaknya kebijakan, tapi soal konsistensi tentang pelaksanaannya gimana. Gitu. Jadi kurangnya konsistensi pelaksanaan ya. Gitu kan, yang di poin 6 itu jawabannya yang dijawab oleh teman saya Olivia Sabrina. Terus poin ke nomor 7 nih, sejauh mana pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengimplementasikan hak konstitusional ini? Siapa yang mau jawab? Gua. Oke, Alif menjawab. Jadi, kalau dilihat-lihat dari upaya tanggap darurat sebenarnya udah cukup baik. Namun pemerintah tuh sudah melakukan evakuasi, mendirikan posko dan memberikan bantuan logistik. Bahkan ada upaya modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan. Tapi implementasi hak konstitusional bukan hanya soal tanggap darurat, tapi juga soal pencegahan jangka panjang. Nah, di sini yang masih kurang perbaikan infrastruktur drainase belum maksimal dan alih fungsi lahan masih terjadi. Itu. Jadi lahan-lahannya tuh masih dijadikan fungsi mungkin untuk dibuat tempat-tempat yang kurang untuk jadinya tuh ya penebangan hutan lah ya. Terus dibuat jadi tempat-tempat yang mungkin menghasilkan atau kan yang gini-gini gitu kan, yang seharusnya hutan. Suka kejadian salah guna tempat gitu loh. Daya resap air kurang, masuk faktor tuh ya, faktor penyebab banjir. Iya sih, benar. Ya makanya kan harus ada. Di sini gue punya poin ke-8 ya. Ini kan udah sampai ke poin 8.
Apa aja sih faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan di Bekasi? Gue yang jawab ya. Boleh. Itu faktor pendukungnya itu antara lain adalah respon cepat pemerintah, keterlibatan banyak pihak seperti BPD, DBM, SDA, TNI, Polri, relawan lokal, serta penggunaan teknologi seperti modifikasi cuaca dan sistem peringatan dini. Selain itu adanya kesadaran sebagian masyarakat untuk apa ya? Apa tuh? Untuk Apa tuh, apa? Kak? Untuk menjaga lingkungan. Juga menjadi faktor positif. Ya itu sih. Jadi faktor pendukungnya yang tadi disebutkan oleh Jonathan kan, apa kayak soal apa penanaman hutan ya tadi ya, ada juga ya. Ya faktor Ya dari pemerintah juga. itu sih modifikasi cuaca. Udah ada modifikasi sistem cuaca. peringatan dini, Iya. modifikasi cuaca. Betul. Yang nomor 9 nih. Dan sebaliknya, apa saja faktor penghambatnya? Misalnya nih, tata ruang, drainase buruk, terus kesadaran masyarakat juga. Menurut kalian apa nih penghambatnya? Penghambatnya itu kan tadi kan yang nomor 8 tadi kan pendukungnya, sekarang perlambatnya. Penghambatnya tuh jadi ada banyak sih. Contohnya tuh kayak buruknya sistem tata ruang tuh, termasuk tuh drainase yang kurang memadai, kurangnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Kayak masih banyak tuh warga yang membuang sampah sembarangan Iya, tuh. benar. Pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Masih ngasal tuh, jadi gitu deh. Iya benar. Jadi Ya, tuh ya kondisi di Bekasi sih yang gue Alif sama Jo kesana itu tuh bener-bener udah padat banget gitu loh, padat banget penduduk dalam arti air tuh nggak ada masuk celah buat dia nyerap gitu, soalnya dari pohon juga udah pada ditebang-tebangin kan, jadi di sana ya cuma ada rumah-rumah, gedung, dibikin mall gitu. Iya, dan ya itu kayak apa tadi, kayak pemukiman yang kumuh-kumuhnya itu udah dipenuh-penuhin sama mereka semua. Iya gitu. Jadi makanya tadi tuh dijelasin yang ada tentang siapa tadi yang jelasin alih fungsi lahan itu. Alih fungsi lahan yang salah tuh maksudnya gitu. Nah, jadi alih fungsi yang lahan yang salah ya, Iya, karena benar. banyaknya penduduk yang ada di Kabupaten Bekasi gitu kan, tepatnya tadi kan di mana provinsi dan provinsi kayak kelurahan, kecamatan yang tadi disebut gitu kan tempatnya gitu. Itu udah banyaknya penduduk dan kurangnya juga edukasi juga mungkin ya, edukasi juga dari orang yang ngerti atau apa gitu kan. terus Jadi kurangnya lahan penghijauan. kurang lahan gitu. penghijauan juga. Itu faktor yang penghambatnya sih sebenarnya ya. Padahal di Bekasi ada gunung. Gunung Gunung apa sampah, tuh? Bantar Gebang. Bener gebang anjing. Sorry deh. Pecah banget. Ada pegunungan di Bekasi ya. Nanti kita taruh di sini, pegunungan di Bekasi. Pegunungannya di sini. Di sini. Nyerap air, nggak nyerap air, nyerap bau ya. Nyerap bau. Semerbak tuh. Ya, lanjut. Terus yang 9 nih. Oke, back to topic ya. Yang 9 nih pertanyaan dari gue. Betul. Dan yang 10 deh. Udah tadi udah 9 ya. Iya. Sekarang yang benar. 10. Banyak banget pertanyaannya nih kakak, Iya. si kakak. Ini kan aku hostnya gitu kan. Capek ya, capek. Oh ini ya. Enggak sih, belum sih. Belum. Terus yang 10 nih, poin ke-10. Bagaimana suara masyarakat yang menjadi korban banjir bisa dikutip dari warga Pak Solihin atau Bu Suharti gitu. Warga-warga yang terdampak deh. Warga-warga yang terdampak kan, itu yang ya. kan kita kan sempat wawancara Pak Solihin sama Bu Suharti juga kan. Pak Oh, Togirin iya. juga ada. Iya, itu bagaimana tuh Oh itu dia mau gue apa? menyampaikannya, Alif apa Jo? Bebas. Bebas ya udah gue ya berarti. Jadi suara masyarakatnya itu kan kayak beragam gitu. Kita juga udah wawancarain banyak warga-warga di situ. Kayak yang tadi disebutin Pak Solihin ya. Iya, Terus Pak Solihin, Pak terus Tohir, Bu Suharti, ya kan. bener. Sama Pak Soehardi. Iya benar Pak Soehardi.
mereka tuh pokoknya ngomong kalau banjir tiap tahun itu pasti kejadian gitu. Tiap tahun itu pasti terjadi gitu. Tapi yang parah tuh 5 per 5 tahun ya di Iya, Bekasi yang parah tuh per 5 tahun ini gitu. Nah, lebih yang gongnya lagi itu Gong tuh pas- ya, sangat gong. Itu tuh pas gitu. lebih gongnya lagi. Itu tuh pas yang kemarin itu. Bayangin 10 sampai 30 cm, gila nggak tuh? Tinggi banget ya. Tinggi banget. Itu tinggi sih ya, gitu. itu 30 ya, sekitar mungkin sekitar Iya, betis atau 10 enggak, itu tuh udah sentimeter atau meter kak? Nggak sampai meter gak sih? enggak, tapi sampai meter 3,5 meter. 3,5 meter kan? 3 Iya, sama iya, meter. meter Pokoknya iya. sampai ini apa? Sampai lantai Ngebanjirin 2 tuh biasa tuh. Iya. ini lantai Lantai satu satu udah full ya? udah full gitu. Oh, jadi Udah harus ngungsi pokoknya tuh. jadi sampai bisa seatap rumah dong Nah, ya. iya, makanya Makanya gitu, itu parah berarti- banget. Bener-bener parah banget kan banjirnya. Benar. Jauh lebih parah daripada banjir yang tahun 2020. Iya, malahan dari di Bekasi. banjir-banjir yang tahun-tahun sebelumnya kan. Jadi Iya. Pak Solihin sama Bu Suharti itu turut prihatin ya atasnya Iya, kejadian benar. banjir kemarin. Apalagi beliau juga gitu. mengalaminya banjir tersebut. Karena beliau tinggal di situ. Nah, Iya, Ibu kan. Suharti itu ngomong gini, mengeluhkan lambannya bantuan dan buruknya koordinasi antar instansi. Tapi ada juga seperti Pak Tauhirin yang mengapresiasikan kerja cepat aparat meskipun berharap ada solusi jangka panjang. Pak Suhardi ngomong menyoroti rendahnya kesadaran warga sendiri soal kebersihan. Jadi masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif tapi juga proaktif gitu. Reaktif dan proaktif untuk apa? Ya untuk banjir tersebut. Untuk gitu banjir maksudnya. ya, dan untuk Maksudnya saling- membersihkan saluran-saluran mungkin ya. Benar, Membersihkan proaktifnya itu gorong-gorong. dalam arti yang kayak udahlah kita warga saling ingetin, remind satu sama lain aja buat ada kegiatan gotong royong misalnya seminggu sekali gitu. Terus yang kayak apa, pokoknya kesadaran diri masyarakatnya itu masih kurang. Ini kalau menurut Pak Suhardi ya. Tapi yang Bu Suharti keluhkan sendiri itu lambannya bantuan dan buruknya koordinasi antar instansi gitu. Oh, jadi lambat banget ya mungkin Lambat dari pemerintah banget. sendiri, tapi lebih cepat dari aparat yang emang ada di sekitar situ, mungkin ada yang di Iya, sekitar situ benar. juga, jadi dia lebih cepat untuk membantu gitu loh. Tapi awalnya ini jadi ini gue apa saya? Gue Ya gue tahu dari abang gue yang sempat ngebantuin ini juga apa banjir gitu. Kebetulan kan dia kan waktu itu lagi ngepam banjir di Bekasi. Jadi abang gue tuh cerita kalau awalnya tuh ada penduduk di situ yang instansinya TNI. Jadi dia lapor ke komandannya gitu, kalau ada banjir nih di lokasi, genangannya sampai segini. Nah, terus instansi itu langsung lapor ke PDAM, terus badan-badan yang terkait gitu, minta for the rescue-nya gitu. Jadi harus di ini ya, harus ibaratnya Mungkin kalau nggak denger dari warga, itu tuh pemerintah tuh nggak bakal bantu, nggak bakal gerak cepat nggak bakal gitu. gerak cepat kayak gitu. Oke. Di sini pertanyaannya 11 ya, poin ke-11. Siapa saja instansi yang terlibat dalam penanganan banjir di Bekasi? Menurut kalian siapa aja? Kan kemarin kalian katanya sana kan, termasuk gue juga sebenarnya. Ya dari yang kita lihat sih ada Banyak BPD, ada DBM, SDA, TNI, Polri, sama ya relawan lokal dan masyarakat setempatnya juga yang ikut terlibat untuk mengatasi Untuk membantu, banjir, ya. membantu warga juga, terus untuk Dalam mengevakuasi. mengevakuasi. juga. Jadi sudah TNI, Polri, serta lain-lainnya gitu kan, BPBD, lembaga-lembaga lain gitu. DBM, SDA gitu dan lain-lain. Gitu. Untuk nomor 12, poin 12, bagaimana peran BPBD, DBM, SDA, TNI dan Polri dalam berencana banjir ini? Banyak sih. Mereka sebenarnya peran mereka tuh ya tujuannya sama ya.
untuk Jadi gua mengevakuasi jelasin juga ya, kan. gua jelasin Membantu ya, sih. kalau- Membantu Kalau intinya. BPBD itu peran utama dia tuh yang berperan utama lah dalam evakuasi dan distribusi bantuan. Kalau DBMSDA dia menangani infrastruktur seperti saluran air dan tanggulnya tuh. Kalau TNI dia fokus evakuasi dengan perahu karet tuh yang Iya, berjebak-jebak benar. tuh. Pokoknya munculin gambarnya di sini. Seperti ini Seperti gambarnya ini yang gambarnya. kita foto gitu. Didirikan dapur umum buat yang terdampak tuh korban-korbannya tuh. Hmm. Polri juga bantu tuh dalam evakuasi, pengamanan wilayah dan pengaturan distribusi bantuan semua. Jadi semuanya saling mendukung tuh dengan perannya masing-masing. Iya, jadi ada perannya tersendiri ya, seperti Polri dan lain-lainnya gitu kan. Semua ada peran-perannya yang sudah dalam prosedur. Ada juga yang buat untuk membersihkan gorong-gorong juga kan tadi, untuk yang ini gorong-gorong juga biar airnya tuh jadi ngalir lagi gitu, nggak genang di situ aja. Tapi yang dilihat di lapangan juga banyak misunderstood ya, yang kayak koordinasinya kurang baik gitu loh, antara yang tadi TNI, Polri, terus Basarnas, pokoknya Basarnas tuh kan DBM, SDA dan lain-lain gitu. Iya, sama pemadam kebakaran itu tuh mereka ada misunderstood gitu loh, yang kayak miskom gitu. Ada miskom ya. Ada miskom. Seharusnya lebih banyak lagi kan yang ke situ. Iya. Cuma memang adanya miskom, jadinya mungkin mereka nggak jadi atau kayak gimana gitu. Terus mengenai dana pemerintah yang kurang ya. gitu, penanganan pemerintah terhadap warga yang kurang efektif gitu loh. Jadi dana juga ya, kan Dana iya kan, juga. kan itu. Karena kan itu kan untuk membersihkan itu kan Bener. juga harus ada dana dari daerah gitu kan. Iya, terutama. terkadang tuh pemerintah tuh suka yang kayak koar-koar di media sosial, ngomong ke wartawan dan lain-lain, dananya segini kan anggarannya kayak digede-gedein gitu. Padahal tuh yang aslinya tuh di lapangan tuh yang kita lihat tuh wah miris banget, yang kayak bener-bener semiris itu. Padahal nggak sampai segitu kurang ya dananya. gitu. Iya, kurang, katanya sesuai. sembako tuh nggak sesuai. Sembako tuh dibilang dikasih satu, padahal mah satu rumah satu, itu aja masih banyak yang kurang. Itu yang dikasih juga buat masyarakat yang membutuhkan, bukan buat all gitu, bukan buat semua. Jadi pemberian dari pemerintah tuh nggak rata gitu. Oke. Ada misunderstanding juga di situ. Oke. Jadi kayak gitu ya. Jadi mungkin kurangnya uang tunjangan untuk itu, untuk Iya, mengatasi masalah tersebut gitu kan. Yaudah, kita balik lagi ya ke pertanyaan yang ke-13. Apakah koordinasi antar instansi sudah berjalan optimal? Iya, yang tadi gue bilang tadi, yang kayak berjalannya tuh belum, masih banyak misunderstood gitu. Jadi kayak miskomunikasi gitu. Miskomunikasi dari para petinggi ya, daripada para petinggi. Jadi kurangnya Ya dari badan-badan yang mengevakuasi banjir itu masih banyak yang kurang gitu loh. Misalnya dikirim personil berapa, tapi yang terjun ke lapangan berapa gitu. Terus masalah sembako, dana kesehatan, dana lain-lainnya tuh masih ada yang kurang. Cuman kan ini kan gak perlu gue jabarin secara langsung, jadinya kan nanti jadi ke trigger warning di sini juga. Iya, jangan dong. Iya benar. Jadi ini khusus. Ini kan nggak semua tentang masalah ya. Kita nggak ada ngomongin soal kita masalah. nggak ada ngeritik pemerintah, Ngeritik cuman pemerintah. kita saran doang sih di sini. Cuma saran Cuma sama diomongin sama yang kurang-kurangnya aja. di sini juga kita juga Gitu. ada juga kan, nggak mungkin juga masyarakat juga nggak luput dari salah, pemerintah pun juga enggak. Jadi saling ini aja, saling warganya juga saling kesadaran diri masing-masing aja, kayak saling buang sampah pada tempatnya. Kan udah disediain tuh, ada sampah organik, non organik dan lain-lain kan juga banyak. benar. Di situ kan banyak banget tuh sampah-sampah tuh yang kayak pas dibersihin tuh ada sampah organik, non organik, sampah medis, non medis tuh dicampur semua di situ gitu, campur aja. Oh jadi itu juga ya, jadi muncullah pemicu bantar mungkin. gebang di situ, banjir tuh semua. Oke. Ini balik lagi ke topik ya. Aku tanya lagi pertanyaan nomor 14 nih. Dari aku, bagaimana evaluasi atas upaya tanggap darurat dan pemulihan jangka pendek Pak Thohir dan lain-lain?
gitu. Kalau misalnya secara umum tanggap daruratnya berjalan baik, bantuan logistik, evakuasi dan dapur umum disediakan. Tapi untuk pemulihan jangka pendek masih banyak infrastruktur publik yang butuh perbaikan segera. Fasilitas sekolah, jembatan, dan fasilitas umum lainnya harus jadi prioritas. Iya benar. Jadi yang kalian bisa dengar sendiri kan, kayak semua itu udah cukup baik, cuma masih ada yang kurang. Mungkin dari apa namanya tadi, infrastrukturnya, bantuan logistiknya juga mungkin bantuannya juga. Contohnya kayak sandang pangan juga kan, karena kan yang dimana itu kan air setinggi itu dan kita juga nggak bisa semua nyelamatin barang-barang kan, pasti yang penting-penting juga. Jangan sandang pangan deh, yang waktu kemarin aja dievakuasi aja perahu karetnya aja masih ada yang kurang gitu loh. Iya Itu sih. lama ya evakuasinya ya. Jadi lama evakuasinya karena tuh ya itu tadi perahu karetnya tuh kurang. Jadi makanya di situ tuh perlu ada koordinir dari masing-masing badan-badan tertentu yang mengevakuasi itu. Jadi kayak gitu ya. Jadi emang sudah cukup sebenarnya, tapi lebih dioptimalkan lagi gitu loh untuk lebih ke depannya gitu. Iya. Agar Apalagi tentang itu sih, maksudnya itu kan kayak hal umum ya, kayak perahu karet itu gitu. Apalagi banjirnya tuh 10 sampai 30 cm gitu kan. Bahkan sampai 3,5 meter gitu. Kayak orang dewasa aja kelelap gitu. Kelelap sih. Bener kan gitu. Orang tua ya. Iya, kan Makanya orang tua tuh yang kena banjir tuh kasihan. Udah gitu kan gak semuanya bisa berenang ya Nek gitu. Bener. Jadi pada gelantungan di ini di genteng gitu. Gitu. Iya sih, kasihan ya, karena kan kasihan. 3,5 meter itu kan seatap rumah ya, plafonnya rumah normal gitu kan, rumah normal pada gitu. Umumnya gitu. Kasihan juga kan. Terus yang kena warga-warga yang sakit juga gimana evakuasinya, yang kayak kena penyakit jantung gitu, terus yang kakinya lumpuh kan pasti ada. Culture shock ya jadinya ya, kayak wah banjir gede banget nih melanda lingkungan kita gitu. Langsung gong, gede banget banjirnya, gede banget. Tinggi banget. Benar. Oke, aku mau tanya nomor 15 nih ke kalian. Poin ke-15. Apa upaya jangka panjang yang bisa dilakukan agar banjir tidak terus berulang? Kira-kira apa nih menurut kalian? Kalau upaya jangka panjang sih ini ada beberapa nih. Oke, disebutin aja menurut Alif apa? Kita bisa membenahi tata ruang, membangun infrastruktur drainase yang lebih memadai, memperbaiki pengelolaan sungai serta mengendalikan alih fungsi lahan. Selain itu, penting untuk memasukkan mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan daerah. Banyak tuh, jadi banyak ya, bisa juga kan aku tambah juga ya, mungkin ada reboisasi juga terus adanya hutan kota juga kan, juga butuh juga mungkin di daerah Bekasi kota, ya. Mungkin masih banyak yang kurang, jadi harus lebih diperbanyak lagi karena kan untuk masuknya air ya, biar air tuh nggak peresapan air gitu kan, biar air tuh nggak langsung bers ke pembuangan juga harus sih, sampah terutama gitu. Sampah juga terutama kan. Sekarang poin ke-16 ya. Bagaimana peran teknologi seperti sistem peringatan dini dan modifikasi cuaca? Contohnya kan kayak BMKG kan. Yang kalian tahu kan cuma BMKG. Nah, itu tuh menurut kalian peran teknologinya, ada sistem peringatannya gimana gitu? Bagaimana perannya gitu? Penting atau enggak penting gitu? Untuk BMKG sendiri dan lain-lainnya gitu. Kalau menurut gue sih penting ya. Teknologi itu kan punya peranan besar. Untuk yang kemarin tuh modifikasi cuaca yang sudah dilakukan tuh terbukti membantu mengurangi curah hujan. Sistem peringatan dini juga berbasis sensor banjir juga bisa membantu masyarakat lebih siap ke depan. Penggunaan teknologi ini harus lebih ditingkatkan agar penanganan bencana lebih efektif. Nah, mungkin kemarin yang tadi disebutin sama Olive ini kayak banyaknya miskom itu mungkin dari peringatan dininya yang kurang ya. Berarti balik lagi ke teknologinya. Iya, masih kurang. Masih kurang responsif gitu, kurang canggih aja gitu.
Jadi teknologinya juga kurang ini mungkin ya, kurang mengingatkan gitu adanya bakal ada banjir, bukan banjir tapi curah hujan yang tinggi gitu. Yang dimana tuh warga-warga yang di bawah ya, seharusnya apalagi di daerah Bekasi, di daerah Bekasi ya ininya ya. Itu tuh jadi kurang bisa mengevakuasi dini dulu gitu loh untuk persiapan ke depannya seperti itu. Iya, karena kan namanya manusia nggak bakal expect ya banjir kan itu lebih baik alam. dicegah Iya. daripada Udah bencana terjadi. alam. Benar. Mungkin notes nggak di Bekasi doang, yang kota-kota yang lain juga. Ini kan Bekasi karena Bekasi yang kayak viral happening yang Iya, kayak happening banget. yang bener-bener Sampai trending nomor 1 kan trending topik di waktu itu. X waktu itu. Terus yang ke-17 ya. Ini pertanyaan nomor 17. Aku mau tanya ke kalian, apa yang bisa dilakukan masyarakat agar lebih sadar akannya merawat lingkungan gitu. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang mau jawab? Udah gue deh. Jadi masyarakat itu harus lebih disiplin lagi mungkin ya dalam hal kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan aktif berpartisipasi dalam program lingkungan. Ya kayak tadi yang gue bilang, yang kayak gotong royong dan lain-lain gitu. Gotong royong seminggu sekali gitu. Itu penting sih sebenarnya. Itu penting, benar. Apalagi di daerah bawah gitu kan. Sebenarnya sepele, tapi itu tuh hal yang buat gitu wah gitu, penting gak biar Biar meminimalisir terjadinya banjir hal kayak gitu. gini gitu, terulang lagi gitu. Terulang lagi. Selain itu juga edukasi harus dilakukan baik di lingkungan sekolah maupun di luar. Terus di media sosial mungkin saran dari gue sih kita harus bikin yang kayak campaign yang anti banjir kayak gitu-gitu, buat penyuluhan kecil-kecilan aja gitu di medsos dan lain-lain kayak gitu. Terus juga kegiatan masyarakat agar kesadaran ini bisa terus meningkat gitu. Jadi kesadaran masyarakat juga kurang sebenarnya untuk merawat lingkungan itu sendiri, tempat tinggal mereka. Iya, benar. Karena ya banyaknya juga orang yang buang sampah juga kan pasti, terus juga apa segala macam kan nggak semuanya langsung bisa teratasi gitu ya. Maksudnya kan kalau misalkan nggak dari dini kan gimana, dari diri sendiri Diri kan sendiri gimana juga, Terutama yang tinggal di daerah kumuh. iya Benar. benar terutama sih itu terutama banget. Nah terus pertanyaan terakhir nih untuk dari aku untuk kalian, apa rekomendasi atau pesan bagi pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder terkait? Pesannya gue mewakili kita orang nih. Oke. Boleh. Pesan kita tuh untuk pemerintah daerah, jadi bisa lebih diperkuat kebijakan tata ruang dan infrastruktur drainasenya. Untuk masyarakat bisalah untuk menjaga lingkungan mulai dari hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan. Dan untuk stakeholder, mari bersama-sama mendorong program lingkungan yang berkelanjutan. Penanganan banjir bukan tanggung jawab satu pihak saja, tapi tanggung jawab bersama. Karena kita semua kan yang ngerasain ya. Iya benar sih. Karena kan kita warga-warga sipil juga yang merasakan dampaknya gitu. juga. Mungkin emang juga adanya pemerintah, mungkin ada yang tinggal di situ juga yang orang dari perintah atau dari mana. Cuma kan yang lebih ini kan warga sipil gitu kan yang ini. Jadi ya poin rekomendasi atau pesannya untuk pemerintah untuk lebih sigap lagi. Terus juga soal keamanan, anggaran dan lain, rumah sakit atau apalah itu juga harus lebih diteliti lagi, lebih dilihat lagi juga gitu, karena itu penting untuk warganya gitu. Untuk masyarakat sendiri juga harus lebih aktif ya, lebih bijak lagi untuk, dan harus lebih tahu gitu, lebih kayak peka gitu loh. Kalau misalkan jangan buang sampah, jangan malah kalian udah dikasih spanduk kan, biasanya ada spanduk di jalanan ya. Jangan buang sampah tapi malah sembarangan. dibuang lagi sampahnya ke situ kan. Kalau nggak denda gitu. Tetap aja gitu kan. Jadi sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.